Mungkin duniamu sedang terasa sangat riuh, tapi kamu justru merasa benar-benar sendiri. Ada satu luka yang kamu sembunyikan di balik tawa, karena kamu lelah berpura-pura kuat di depan semua orang. Duduklah sebentar, biarkan napasmu tenang, dan mari kita bicara tentang sunyi yang sebenarnya ingin memelukmu. Di bulan yang suci ini, saat semua orang sibuk dengan perayaan, mungkin Allah sengaja menyisakan satu ruang sunyi untukmu. Agar di atas sajadah malammu, kamu tidak perlu lagi memakai topeng di hadapannya. Di balik keheningan yang sepi, ada panggilan sunyi yang menembus jauh ke dalam jiwa. Bukan jeritan manusia, bukan gemuruh dunia, melainkan undangan lembut dari Allah agar kita berhenti sebentar. Dalam hening, kita diajak menatap diri, menimbang kembali arah hidup, dan mengerti sepi bukan musuh, tetapi guru yang membuka pintu pulang. Dalam keheningan jiwa, yang luka menemukan ruang bernapas. Dalam kesunyian, hati yang resah berhenti pura-pura kuat. Kita mulai sadar, tidak semua kebisingan menyembuhkan, dan tidak semua keramaian menghadirkan teman. Terkadang justru ketika sendiri, kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Rapuh, butuh dituntun, dan rindu dipeluk oleh kasih sayang yang tidak berubah. Ada masa ketika semua orang menjauh, bukan karena kita dibenci, dan bukan selalu karena kita salah. Bisa jadi Allah sedang mendidik. Jangan menyadarkan harapan pada makhluk yang terbatas. Saat sandaran-sandaran itu dipindahkan, hati protes dan bertanya, "Mengapa aku sendiri?" Namun mungkin pertanyaan itu awal dari jawaban yang kini tertutup. Sebab selama ramai, kita sering menutup luka dengan tawa. Selama ada yang menemani, kita menunda berdamai dengan diri. Dan ketika Allah mengurangi keramaian, bukan berarti Allah mengurangi cinta. Bisa jadi Allah sedang menambah perhatian. Allah sudah beri kabar, Dia dekat, dan Dia mengabulkan doa hamba yang memohon. Kedekatan itu bukan sekedar teori, melainkan pegangan saat dunia terasa dingin. Ketika pintu manusia tertutup, pintu langit tetap terbuka. Ketika telinga manusia tak sempat mendengar, Allah memahami bahkan sebelum keluh keluar. Itulah sebabnya, sepi bisa menjadi jembatan bukan jurang. Karena di ujung sepi ada arah, dan di ujung doa ada jawaban, meski datang dalam bentuk yang tidak selalu kita duga. Di kesendirian, Allah membersihkan hati dari ketergantungan yang salah. Kita dituntun kembali pada sumber kekuatan sejati. Iman yang hidup bukan sekedar kata. Dalam sunyi, suara hati terdengar lebih jernih. Kita mulai membedakan mana kebutuhan dan mana nafsu, mana cinta yang menuntun dan mana keterikatan yang menenggelamkan. Sepi menyingkap hal-hal yang dulu disembunyikan oleh keramaian. Rasa ingin dipuji, rasa takut tak dianggap, dan kecenderungan menggantungkan kebahagiaan pada validasi manusia. Kesendirian mengajari kita berhenti mengejar validasi. Kita tidak lagi hidup dari pujian dan tidak runtuh oleh hinaan. Pelan-pelan hati dilatih untuk berdiri di atas Allah. Ketika semua menjauh, bukan berarti Allah meninggalkan. Terkadang justru sebaliknya, Allah mendekat, menunggu kita kembali menyebut namanya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa gaya, tanpa pamer ketegaran. Sebab Allah tidak mencari penampilan kita. Allah melihat hati kita, dan hati yang jujur lebih dicintai daripada peran yang sempurna. Hidup tanpa pelukan manusia memang berat, tanpa kata yang menguatkan, tanpa bahu untuk bersandar, kita merasakan rapuhnya diri. Namun rapuh bukan aib, rapuh adalah pintu. Manusia sebaik apapun tetap terbatas, bisa lupa, bisa berubah, bisa pergi. Hanya Allah yang tidak lelah menjaga, tidak bosan mendengar, dan tidak pernah ingkar pada kasih sayangnya. Ketika manusia mengecilkan luka kita, Allah membesarkannya sebagai jalan agar kita lebih dekat. Ketika manusia tidak paham isi kepala kita, Allah sudah lebih dulu paham sebelum kita bisa merangkai kata. Maka jangan sedih saat ditinggalkan. Jangan menyandarkan bahwa kamu tidak layak dicintai. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari cinta yang salah arah dan mengajakmu mencintainya lebih saat sandaranmu dicabut. Itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi agar kamu mengenal tempat bersandar yang tidak akan runtuh. Sepi bukan akhir, sepi adalah awal dari pemulihan batin. Karena pemulihan sering dimulai saat kita berhenti lari. Dan sepi adalah keadaan yang memaksa kita berhenti berlari agar kita berani memandang luka, menyebutnya, lalu menyerahkannya kepada Allah.
Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam sendirian menghadapi kaumnya. Ditolak, dimusuhi, bahkan dilempar ke dalam api. Namun ia tidak gentar karena sandarannya bukan manusia. Dari kesendirian itu lahir keberanian yang tidak bisa dibeli oleh dukungan apapun. Ketika seseorang berdiri di jalan kebenaran meski tampak sendirian, sesungguhnya ia bersama pertolongan Allah yang tidak terlihat namun nyata. Ada momen dalam hidup ketika Allah menguji keberanian kita. Apakah kita tetap teguh saat tidak ada yang menyetujui? Apakah kita tetap lurus saat tidak ada yang bertepuk tangan? Saudaraku, lihat Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sumur, dijual, difitnah, dipenjara. Lapisan sepi demi sepi menimpa tetapi tidak mematikan harap. Justru dari titik paling gelap Allah menumbuhkan kedewasaan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kesendirian Yusuf mengajari terkadang takdir baik tidak datang lewat jalan nyaman, melainkan lewat proses yang menyakitkan agar jiwa naik kelas. Allah tidak sedang memperlambat kebahagiaan. Allah sedang memperkuat kemampuan kita untuk menanggung amanah kebahagiaan itu. Rasulullah pun mengenal sunyi. Di Gua Hira beliau menyendiri, merenung, memohon petunjuk. Di ruang sepi itulah wahyu pertama turun. Artinya, sunyi bukan tanda Allah diam. Sunyi bisa menjadi tempat paling jelas untuk mendengar. Sebagaimana Al-Quran turun di malam yang sunyi, hidayah dan ketenangan pun seringkali datang saat kita benar-benar berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Mungkin Ramadan kali ini adalah momen Gua Hira milikmu. Tempat di mana jawaban yang kamu cari selama ini akhirnya turun ke hatimu. Saat Allah menjauhkan kita dari hiburan biasa, mungkin Allah sedang mengarahkan kita pada hiburan yang lebih menyembuhkan, yaitu zikir, sujud, dan doa yang jujur. Karena ada jenis luka yang tidak sembuh oleh tepuk tangan, tidak sembuh oleh komentar baik, tidak sembuh oleh pelarian. Ia hanya sembuh oleh perjumpaan hati dengan Allah. Ditinggalkan manusia adalah panggilan untuk kembali kepada Rob manusia. Jangan marah ketika semua pergi. Jangan putus asa saat tak ada tempat mengadu. Bisa jadi Allah sedang mengosongkan wadah hatimu agar layak diisi cahaya. Prosesnya sakit, seperti mencabut duri. Tapi duri harus dicabut agar luka tidak bernanah. Disinilah sepi menjadi ruang perawatan, bukan ruang hukuman. Sepi mengajari kita satu hal yang sulit. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengatur semua orang untuk tetap tinggal. Tetapi kita bisa memilih untuk tetap dekat dengan Allah. Jika kamu sendiri hari ini, tenangkan hati. Katakan, mungkin aku terlalu banyak berharap pada yang lemah, maka Allah memanggilku kembali. Jadikan sepi sebagai tempat doa yang lebih dalam. Dalam keramaian, doa mudah menjadi rutinitas. Dalam kesepian, doa menjadi kebutuhan. Air mata yang dulu ditahan kini mengalir sebagai bahasa yang paling jujur di hadapan Allah. Dan di saat itulah, doa menjadi bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan. Ya Allah, aku butuh Engkau. Jangan takut sepi. Dalam sepi, Allah menyembuhkanmu dengan cara yang halus, menenangkan pikiran, melunakkan hati, menguatkan langkah. Harapan tumbuh pelan-pelan, bukan lewat sorak, tetapi lewat keyakinan. Di saat kita berhenti bergantung pada manusia, kita belajar tawakal yang benar. Tetap berusaha, namun hati tidak bergantung pada hasil, karena hasil milik Allah. Kita bekerja, tetapi tidak menyembah hasil. Kita berjuang, tetapi tidak menuhankan rencana. Kita merancang, tetapi tetap siap jika Allah mengubah arah. Bersandar pada manusia membuat hati rentan retak. Dunia fana. Hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini ditemani, besok ditinggal. Karena itu, letakkan hatimu pada yang kekal. Ketika Allah bersamamu, kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu mungkin berjalan tanpa keramaian, tetapi ada penjagaan yang tidak terlihat. Ada doa yang didengar, ada takdir yang sedang dirapikan. Dan seringkali, Allah merapikan takdir lewat hal yang tidak kita suka lebih dulu, sebelum menghadiahkan hal yang kita butuhkan. Kekuatan sejati sering lahir saat tak ada yang menyaksikan. Saat tidak ada yang menepuk bahu, tidak ada yang memuji, namun kamu tetap bertahan karena Allah. Kesendirian membentuk versi dirimu yang baru. Tidak panik saat ditinggalkan, tidak runtuh saat tak dianggap. Kamu belajar berdiri tenang karena sandaranmu kokoh. Dan dari sana, kamu paham, sepi adalah jalan pulang. Saudaraku,
Pada akhirnya kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Allah mendengar keluhmu, melihat usahamu, dan mencatat air matamu. Saat kamu memilih berteman dengan sepi dan bersandar padanya, kamu sedang berjalan menuju cahaya yang tidak mudah padam. Cahaya yang membuat hati merasa cukup. Berteman sepi, bersandar pada ilahi. Hidup tidak selalu ramai. Ada masa kamu menapaki jalan sendiri, menahan tangis sendiri, dan menata ulang diri. Namun di sanalah Allah paling dekat, membersihkan hatimu, menguatkan imanmu. Jadikan sunyi sahabat perjalanan. Kelak kamu mengerti yang kamu cari bukan pelukan manusia, melainkan pelukan Allah. Dan itu sudah lebih dari segalanya. Jadikan sisa hari di bulan Ramadan ini sebagai waktu terbaik untuk benar-benar pulang. Karena pelukan Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Dia selalu menunggumu di ujung sujudmu. Maukah kamu mencoba duduk diam malam ini, tanpa ponsel, hanya kamu dan sejadahmu, untuk sekadar membisikkan satu kejujuran padanya?